titip ya. Kehidupan beragama dan kehidupan di dunia yang menyambut tentang keduniaan, segala sesuatunya diukur dengan uang. Seakan-akan uang yang berkuasa. Orang yang telah divonis oleh pengadilan harus menjalani hukuman, tapi dia masih bebas berkeliaran karena uang. Begitu juga dengan kehidupan akhirat. Kadang orang ini menggampangkan, kalau dia meninggalkan sholat, nanti bisa diganti dengan video seperti itu. Begitulah jaminan daripada kehidupan akhir zaman. Yang miris adalah
zaman sudah terbolak-balik. Menyikapi kehidupan akhir zaman ini yang apa-apa diukur dengan uang, kita harus berhati-hati, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Karena yang namanya azab, mungkin kita dihadapkan dalam satu perkara, satu ujian, satu azab yang memang harus kita jalani mau tidak mau. Itu tidak terlepas dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tidak terlepas dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Makanya kalau kita mau ampun, banyak berzikir, apalagi kalau kita berzikirnya secara bersama, yang berat tidak menjadi berat, akan terasa ringan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kehidupan ini sudah kita alami. Bahkan terang-terang kalau kita melihat dalam sosial media, yang hak, yang batil itu sudah sama-sama. Bahkan yang hak itu dianggap sudah hal yang biasa, tapi yang zalim dielu-elukan, dibela-bela. Ini adalah kehidupan yang terbolak-balik. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peristiwa yang sedemikian rupa, sehingga kita akan selamat sampai akhir hayat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, supaya kita tetap aman, supaya kita tetap dalam dari Allah, rohama bainahu, dalam kasih sayang Allah, yaitu kita tetap menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah, jangan sampai kemudian menyikapi dengan musliman kalau kita tidak mampu untuk membasmi kezaliman itu, cukup dengan membenci dalam hati. Cukup dengan membenci dalam hati. Itulah selamat umatnya ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, dosa yang telah kita lakukan akan mengakibatkan bahwa kita akan diberikan suatu ujian, diberikan suatu cobaan, tidak lepas daripada. Bahkan bencana alam yang terjadi di mana-mana, banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, belum lama ada gempa 7,9 skala Richter di Filipina dan Manado. Itu adalah salah satu cobaan bagi negeri kita. Rakyat yang seharusnya bisa hidup tenang, tetapi menghadapi bahaya banjir, tanah longsor di mana-mana. Ini adalah satu cobaan, satu ujian. Banyak contoh yang sudah terjadi. La tusibannahu min khas. Wattaqu fitnatal ladzina zalamu minkum. Berhati-hatilah kamu atas fitnah atau cobaan dari pada bencana atau ujian yang kalau kita melaksanakan atau melakukan suatu dosa, suatu kampung yang dilakukan secara berjamaah, akan datang ujian, akan datang cobaan yang bukan khusus diberikan kepada masyarakat tersebut yang
mendekati satu kampung, satu desa, bahkan di tentara atau satu daerah, makanya banyak kita lihat di mana ada satu tempat kemaksiatan. Disitulah Allah Azza diberikan karena langsung, diberikan cobaan tersebut, diberikan cobaan berbagai macam bencana. Wattaqu fitnatan ladzina zalamu minkum khawas. Takutlah kamu akan fitnah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan suatu kemaksiatan, dan cobaan itu, ujian itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap satu kampung, bukan satu orang per orang atau individu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Semoga kita yang hadir di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah akhir zaman. Semoga kita ditetapkan dalam iman dan Islam. Semoga kita ditetapkan dalam dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Rasul. Kita tutup kita dengan doa Al-Quran surah Al-Fatihah. Berdoakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang berkesusahan, semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah. Kita doakan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan, diberikan kepandaian, kepintaran, sehingga mudah menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak saleh dan salehah. Al-Habibiyya wa bikum min saleh wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اجعل افتح لنا ابواب الخير وابواب النعمه وابواب الرحمه وابواب السر وابواب الرزق وابواب الجنه. اللهم اعتق رقابنا من النار وابواب ازواجنا من النار وارزق ابائنا وامهاتنا وذريتنا من النار يا ارحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحه وبشير الفاتحه وبغرابه وفي موسى الفاتحة فرج الحق ويا كاسب الغرب ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء العظيم ويا رافع البلاء الرحمن. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taklim rutin pada sholat maghrib Masjid At-Taqwa Perumahan Kota Bima. Perumahan Kota Bumi itu dari Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Baru, Kabupaten Anambas Selatan telah terlaksana, dan doa dari kepada saudara-saudara yang ikut
batin atau memberi ini saya doakan semoga diberikan ilmu yang kuat, diberikan keberkahan, segala sesuatu lahir batin, dan kelancaran rezeki usaha serta penghasilan finansial yang banyak halal barakah manfaat dan segala berikan kemudian segala urusan di umur akhirat dan segala berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Al Karamah dan Madinah Al Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan kekurangan dan juga keilham. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.